Halo teman-teman semua, selamat datang di video terbaru saya lagi nih. Ya, pada video ini sesuai judulnya saya akan coba menjawab ketakutan teman-teman tentang saya ikut asuransi beneran nggak nih bisa cair duitnya gitu ya. Ada yang ikut asuransi kesehatan dengan skema bayar sampai 8 tahun, kalau tidak terjadi resiko cair di tahun ke-10 gitu, karena dia proteksinya selama 10 tahun. Teman-teman, justru yang pasti dari asuransi itu proteksi. Yang tidak pasti justru investasi. Bukan tidak pasti tidak cair ya, tapi tidak pasti nominalnya berapa gitu, dan tidak pasti apakah untung gitu atau balik modal. Justru dari asuransi itu yang pasti adalah proteksinya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya asuransi jiwa, katakanlah unit link, justru yang pasti cair itu kalau terjadi resiko uang pertanggungannya gitu. Justru yang tidak pasti itu nilai investasinya berapa gitu. Kalau yang ikut punya asuransi kesehatan, kalau terjadi katakanlah masuk rumah sakit rawat inap, kalau memang dia itu asuransi rawat inap, ya pasti di cover gitu, entah yang sistem cardless atau yang sistemnya reimburse, diklaim. Teman-teman bayar dulu, nanti diganti uangnya oleh pihak asuransi. Yang begini-begini pasti, tinggal bagaimana pelayanan si pihak asuransi. Nah ini kadang-kadang sih nasabah tuh udah males di sini duluan ya, tapi setahu saya makin kesini nggak ribet kok ya. Terutama jika teman-teman yang ikut asuransi yang mungkin bank insurance kali ya, saya nggak tahu, tapi yang bank insurance mungkin lebih cepat atau tidak. Silakan di share pengalaman teman-teman bagaimana. Yang jelas kalau teman-teman punya kontak si penjualnya, di mana teman-teman closing sama si sales asuransi ini, teman-teman bisa manfaatkan dia kok untuk proses klaim. Teman-teman tanya dia, saya kecelakaan nih, atau orang tua saya meninggal nih, bagaimana proses klaimnya. Itu nanti bisa lewat penjualnya, minta bantuan dia lah. Atau kalau ada kantor cabang terdekat, silakan datang ke sana. Kalau bank insurance sih lebih gampang, misalnya Aksa Mandiri, BNI Life, BRI Life, karena ya di setiap cabang itu ada petugas. Jadi kelebihan bank insurance itu menurut saya, teman-teman bisa minta bantuan juga pihak bank gitu, customer service, minta dibantu hubungkan. Karena bagaimanapun cabang itu dapat fee based income. Yang mereferensikan teman-teman juga kan juga mungkin customer service dari pihak bank yang mereferensikan teman-teman ke penjual asuransinya. Jadi kalau bank insurance bagi saya, menurut saya ada poin plusnya gitu, ada kelebihannya lah, after salesnya atau pelayanannya. Tapi kalau yang lain yang sifatnya agen, saya nggak tahu, saya belum pernah dengar cerita. Yang saya dengar-dengar malah banyak orang titip bayar asuransi ke agen, uang asuransinya tidak sampai, tidak di store ya. Ini pun ada gitu, jadi oknum-oknum lah ya. Nah jadi jangan takut mengenai proteksinya. Justru teman-teman itu kalau proteksi mah pasti cair gitu loh. Asal teman-teman misalnya ikut asuransi kesehatan yang bayar 8 tahun, proteksi 10 tahun, dan cair uangnya kalau tidak ada klaim apa-apa di 10 tahun. Ini mah biasa, tenang aja. Pasti biasa cair yang begini-begini. Dulu di Mandiri itu ada namanya MJK, Mandiri Jaminan Kesehatan, bayar 5 tahun, per tahun bayarnya. Kalau tidak terjadi klaim sama sekali, rawat inap atau apapun, uang kembali 100% di tahun kelima, otomatis langsung cair. Kayak gitu. Jadi justru yang proteksi yang pasti, yang investasi yang nggak pasti nilainya berapa. Nah inilah kalau asuransi dijual sebagai tabungan. Jadi di mindset teman-teman itu asuransi ini tabungan, padahal dia adalah proteksi. Adapun investasi, ini unit link ya, unit link doang sih yang begini, yang sering dominan itu unit link yang bermasalah. Karena dijanjikan nilai investasi gitu ya. Jadi sudahlah. Jadi di sini ada beberapa penjual nih yang agen ini ngamuk karena saya review asuransi
CAR 3i. Udah deh, saya tuh nggak mau menutup rezeki teman-teman. Ayo kita sama-sama edukasi. Saya sebagai orang yang pernah berpengalaman di asuransi dan sudah keluar, saya objektif. Saya tidak pernah bikin video yang menjelekkan teman-teman yang jual asuransi. Saya bantu edukasi dari luar untuk bagian-bagian praktisnya. Silakan jualan saja, tidak masalah. Jadi udah deh, jangan lebih galak gitu dari saya, karena saya pun pernah di dunia asuransi ini gitu. Jadi terimalah kritik, terimalah masukan kayak gitu, karena bagaimanapun di zaman yang terbuka ini media sudah semakin maju teman-teman. Tidak ada informasi yang satupun informasi yang kelak bisa teman-teman tutupi, semua akan terbuka. Ya, jadi begitu aja video saya ini, kiranya bisa diterima, bisa dipahami dan berguna untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih.